Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Masuk ke berita pertama, ada aturan baru di cabur sepak bola SEA Games 2023. Indra Safri harus putar otak siapkan timnas Indonesia U23. Langkah pelatih sementara tim nasional Indonesia Indra Safri untuk meraih medali emas SEA Games 2023 tampaknya akan sulit, sebab ada aturan baru yang membuat Indra Safri harus memutar otak untuk mempersiapkan pasukannya dalam turnamen yang digelar di Kamboja tersebut. Berdasarkan laporan dari Soha VN, Kamboja sebagai tuan rumah SEA Games edisi ke-32 telah mengubah aturan untuk cabur sepak bola putra soal pembatasan usia pemain, di mana setiap negara peserta hanya diperbolehkan mendaftarkan pemain berusia 22 tahun yang lahir pada 1 Januari 2001 dan setelahnya. Selain itu, semua peserta juga hanya bisa menggunakan 2 pemain senior yang berusia di atas 22 tahun. Tentunya aturan ini membuat Indra Safri harus berpikir keras untuk memilih pemain yang sesuai dengan kriteria aturan tersebut. Untuk yang belum tahu, pada edisi sebelumnya yaitu SEA Games 2021 di 31 Vietnam, cabur sepak bola putra menerapkan usia di bawah 23 tahun bisa didaftarkan dan dibolehkan memakai 3 pemain senior di atas 23 tahun. Meskipun aturan U22 plus 2 pemain senior pada edisi tahun ini pernah diterapkan pada edisi 2019 yang berlangsung di Manila, Filipina, beruntungnya Indra Safri sebagai pelatih timnas Indonesia kala itu berhasil meraih medali perak SEA Games 2023. Hasil itu setelah skuad Garuda kalah dari Vietnam dengan skor telak 3-0 di partai final. Lalu bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal tersebut? Akankah Indonesia pada tahun ini bisa meraih medali emas? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Lanjut berita kedua, striker muda andalan Sintayong tampil penuh pasca cedera, cocok gantikan Ronaldo Kuateh di timnas. Striker muda Indonesia Sadam Ghaffar kembali tampil memperkuat PSS Sleman pada laga Liga 1 melawan Persib Bandung pada hari Minggu kemarin. Pada laga itu PSS Sleman harus mengakui kekalahan 2-0 dari tuan rumah. Tetapi yang menjadi perhatian adalah tampilnya Sadam Ghaffar. Dalam pertandingan tersebut, dirinya tampil penuh pada babak kedua setelah menggantikan Kim Jeffrey Kurniawan. Tentunya penampilan kembali Sadam Ghaffar sangat ditunggu pecinta sepak bola Indonesia. Pasalnya dirinya pernah menjadi salah satu striker muda andalan dari Sintayong. Dia merupakan striker yang mencuat bersama timnas Indonesia U19 dan sempat meroket bersama PSS Sleman di Piala Menpora. Bahkan Sintayong menjadikannya striker murni saat timnas Indonesia berlatih di Kroasia pada September-Oktober 2020 lalu. Namun karir Sadam mandek lantaran diberat cedera ACL dan membuatnya cuma 2 kali bermain di Liga 1. Alhasil peluangnya tampil di timnas senior tertunda, yaitu di ajang Piala AFF. Namun dengan kembali tampilnya Sadam Ghaffar diharapkan bisa menambah stok pemain muda lini serang timnas Indonesia. Apalagi Garuda Muda akan bertanding di 2 kompetisi, yaitu usia muda tahun ini, Piala Dunia dan juga Piala Asia. Lalu bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita ketiga, mengejutkan, Justin Hubner, Ivar Jenner CS dicoret Sintayong di TTC Timnas Indonesia U20. Pelatih Sintayong mencoret atau tidak memanggil nama 3 calon pemain naturalisasi Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk dari 30 nama pemain timnas Indonesia yang dipanggil ke Piala Asia U20. Melalui Dirtek PSSI, Indra Safri mengatakan jika selama pemusatan latihan yang akan dilakukan selama 1 bulan akan diadakan sejumlah laga uji coba. Selama pemusatan latihan, PSSI telah menyiapkan sejumlah laga uji coba untuk timnas U20 Indonesia. Apalagi kita ketahui lawan-lawan di grup A Piala AFC merupakan negara-negara yang berkualitas, kata Dirtek Indra Safri. 3 calon pemain naturalisasi tidak dipanggil ke pemusatan latihan TC Timnas Indonesia karena proses naturalisasi mereka yang belum rampung dan masih memerlukan cukup waktu. Namun Ketua Umum PSSI Muhammad Irawan optimistis jika pihaknya saat ini sedang berusaha
agar ketiga pemain keturunan ini bisa segera merampungkan proses naturalisasinya. Iwan Bule menjelaskan, PSSI menargetkan agar proses naturalisasi 3 pemain keturunan itu bisa rampung pada bulan Februari. Andai meleset, ia berharap perubahan kewarganegaraan bisa selesai selambat-lambatnya pada bulan Maret. Sintayong sendiri tampaknya tidak mengambil resiko dengan memanggil 3 pemain naturalisasi tersebut karena belum jelasnya proses naturalisasi. Sintayong sendiri masih mengandalkan sejumlah pilar lama seperti 3 pemain Persib Bandung yaitu Robby Darwis, Kakang Rudianto, dan Ferdiansyah. Terdapat juga pemain baru asal PSIS Semarang, Brandon Schneemann, yang turut dipanggil dalam TC Timnas jelang Piala Asia pada bulan Februari 2023 tersebut. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita keempat. Penyebab media Malaysia sebut Ronaldo Kuateh tidak profesional. Media asal Malaysia, Semuanya Bola, menyoroti sikap Ronaldo Kuateh yang tak melapor kepada pelatih tim nasional Indonesia Sintayong terkait akan telat datang mengikuti pemusatan latihan TC di Jakarta. Menurut media Malaysia itu, sikap Ronaldo Kuateh itu benar-benar tidak profesional. Dalam sebuah artikel yang berjuluk Pelatih Indonesia Sakit Hati dengan Sikap Tidak Profesional Ronaldo tersebut, dituliskan Sintayong benar-benar kecewa dengan apa yang telah dilakukan pemain Madura United itu sebab Ronaldo tidak melapor apapun mengenai alasan dirinya belum juga bergabung dengan TC skuad Timnas Indonesia sejak awal Februari ini. Sejauh yang diketahui memang belum ada kabar pasti kemana Ronaldo saat ini. Namun berbagai laporan menyebutkan bahwa Ronaldo sekarang sedang mempersiapkan diri agar bisa bergabung dengan klub Turki Bodrumspor. Termasuk dari Sintayong, ia mengaku hanya mengetahui bahwa Ronaldo dan Marcelino saat ini sedang berada di luar negeri. Untuk Marcelino sendiri sudah diketahui bahwa mantan pemain Persebaya Surabaya tersebut sudah resmi bergabung dengan klub Belgia. Seperti yang dikatakan Sintayong di atas, ia pun juga kecewa karena Marcelino pergi ke luar negeri tanpa memberi laporan kepadanya. Padahal baik Marcelino dan Ronaldo merupakan 2 pemain andalan Sintayong di Timnas Indonesia. Sikap Ronaldo dan Marcelino yang tak melapor itulah yang membuat media Malaysia, Semuanya Bola, merasa kedua pemain tak profesional. Sebab rencana yang sudah dibangun Sintayong pun kini jadi berantakan. Padahal Sintayong sudah merencanakan melakukan TC selama sebulan penuh di Februari 2023 ini. Dengan Marcelino dan Ronaldo fokus ke klub baru mereka, maka Sintayong kehilangan 2 pemain andalan di persiapan jelang Piala Asia pada bulan Maret dan juga Piala Dunia nanti. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar.